Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Endah Yuliana, mahasiswi Universitas Galuh, kelompok C. Saya mengajar di SMA Negeri 10 Kota Bekasi. Hari ini tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian UKIN. Saya peserta nomor 2022 41 64 52. Saat ini saya akan mengajar di kelas 12 MIPA 6. Ikuti saya. Silakan saya, Kiki, Nabil. Mari semua sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia, kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Silakan Ahmed pimpin menyanyikan lagu nasional. Wajib nasional. Ya. Silakan berdiri semua biar semangat. Lagu apa? Kalau ada Bandung. Iya, silakan. Ini makin tuh. Mari teman-teman kita belajar lagu wajib nasional Kota Bandung dengan irama matrompah. 1, 2, 3, 4. Baik, ya silakan duduk semuanya. Masih semangat? Semangat, ya. Ayo, semangat. Luar biasa. Ayo, silakan. Alhamdulillah kalau masih semangat. Ya, sebelum belajar, saya mau ajak Anda, siapa yang tidak hadir hari ini, yang kemarin masih sakit, ya. Baik, Adinda Lakasati, ada Adnan hadir, Alen hadir, Aisyah hadir, Amelia hadir, Ananda hadir, Andini hadir, Anggara hadir, Anita hadir, Afrika hadir, Biodi hadir. Sehat Biodi? Ya, alhamdulillah kemarin gak enak badan katanya. Karisa hadir, Karisa. Dinda hadir, Dinda Dwi Suryani hadir. Gisa hadir, Wadian hadir, Imade Wisnu hadir, Jessica hadir, Vera baik, Leonardo baik, Marsalia hadir, Arganta hadir, Iqbal hadir, Nabil hadir, Nabila hadir, Nadia hadir, Najwa hadir, Rafa
Ya, hari kita Adi semua. Alhamdulillah sudah sehat. Setiana? Hadir. Miriam? Hadir. Sejarah? Alhamdulillah. Hadir semua anak-anakku ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ke novel yang tentang penafsiran pandangan pengarang terhadap novel tersebut, masih ingat hari Jumat kemarin apa itu novel? Pelajaran novel kemarin? Ya, pengertian novel apa? Ya, silakan. Bagus. Berdiri, silakan berdiri. Pengertian novel itu adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, dan cerita di dalam novel itu bisa bersifat imajiner. Ya, bagus. Silakan duduk. Ya, dikatakan novel itu apa tadi? Siapa dapat mengulang? Ya, kata kuncinya apa? Prosa. Ada prosa, ada naratif, ada imajiner. Siapa dapat jelaskan? Ingat prosa bagaimana kemarin? Siapa jawab? Baris 1 sudah jawab, baris 2, baris 3 langsung ya, silakan. Prosa adalah bentuk tulisan bebas yang tidak terikat dengan aturan, layaknya sebuah puisi. Jadi prosa itu merupakan karangan yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Ya, silakan. Bagus, tepuk tangan untuk Ari. Ya. Tadi kuncinya apa? Prosa bebas, tidak terikat ya. Anda nanti mau bercerita apa saja di situ tuangkan sampai cerita itu selesai. Kemudian imajiner. Oh ya, silakan Jara berdiri. Imajiner itu artinya khayalan saja atau bersifat tidak nyata. Ya, khayalan saja tidak nyata. Bagus. Ada lagi menambahkan? Ya. Jadi imajiner apa? Rekaman, khayalan tidak nyata ya, tidak sebenarnya ya. Fiksi ya. Dalam karya sastra ada suatu karya, ada fiksi dan non fiksi. Kita sekarang bicara fiksi, contohnya novel. Bagus, contohnya novel. Baik, sekarang kita ke KD 4.8 ya. Kemarin kan 3.8 ya. Baik ya, tadi Anda sudah sampaikan pembelajaran kita yang hari Jumat kemarin itu KD 3.8. Sekarang kita akan belajar KD 4.8, yaitu menyajikan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Di antaranya tujuan Anda nantinya mengidentifikasi pandangan pengarang dalam novel yang sudah Anda baca. Kemudian menghubungkan tafsiran tentang pandangan pengarang dalam novel dengan kehidupan. Setelah itu menemukan pandangan pengarang terhadap kehidupan nyata dalam novel yang sudah Anda baca. Terakhir, nanti Anda mempresentasikan dan menanggapi pandangan pengarang. Ya, kita lihat dalam novel. Tolong dibacakan, siapa ini? Ya. Pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Seorang pengarang menciptakan novel dalam konteks tertentu. Cerita yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari masyarakat imajiner yang dikehendaki. Ya, lanjut. Bagian langkah-langkah penafsiran pandangan pengarang, silakan ya. Langkah-langkah menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan novel sebagai berikut. Membaca keseluruhan isi novel, memahami isi novel secara mendalam, mengetahui biografi atau kehidupan pengarang, mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Ya, baik ya, bagus. Langkah-langkah menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Yang pertama apa? Anda harus membaca novel tersebut secara utuh, secara keseluruhan. Kemudian memahami isi novelnya ya secara mendalam. Setelah itu mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Sebaiknya ya, alangkah bagusnya dalam Anda membaca novel, suatu novel, Anda tahu siapa dia, biografinya. Ingat pelajaran kelas 11 apa itu biografi ya? Mulai ke pengarangannya siapa? Ayo, biografi apa? Namanya siapa? Dia
asli dari mana, asalnya, kemudian pendidikannya di mana, kuliah atau hanya sampai SMA atau SMP, ya, atau mungkin dari kecil dia sudah membuat novel, kemudian mengaitkan kehidupan pengarang tersebut dengan kehidupan dalam novel yang dia buat. Kemudian penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Nanti Anda tampil bersama kelompok, ya, berdasarkan novel yang sudah kelompok Anda baca. Ya, di sini ada unsur-unsur pembangunan novel, unsur-unsur pembahasan novel. Ingat kemarin intrinsik dan ekstrinsik, ya. Unsur pembangunan novel, ya. Unsur intrinsiknya mulai tema, amanat, kata, tokoh, penemuan, sudut pandang, dan alur plot. Bagaimana novel itu ada unsur ekstrinsiknya, biografi pengarang, nilai-nilai kehidupan, situasi dan kondisi saat novel itu dibuat oleh pengarang. Ya, gaya bahasa, kemudian pelaksanaan novel. Nanti saya tugaskan membuat novel sederhana. Syarat kelulusan Anda, ya, Anda buat novel sederhana. Jadi dari sekarang Anda siap-siap tema apa ya yang menarik, ya. Menurut Anda apa tema yang menarik? Percintaan kah? Ya, kasih tak sampai temanya. Apalagi kehidupan di sekolah, ya, atau di rumah, bagaimana kehidupan Anda di rumah, ya, dalam keluarga, atau mungkin Anda mau menceritakan atau novel Anda isinya tentang kehidupan Anda mulai dari kecil sampai Anda di kelas 12 SMA ini. Ya, syaratnya untuk lulusan ingat buat novel walaupun sederhana. Ya, baik, silakan Anda duduk dengan kelompok. Silakan Anda duduk dengan kelompok. Ya. Ya. Nanti silakan Anda buka novel Anda yang sudah ditentukan dengan kelompok. Baik, sudah siap? Ya, saya akan bagikan LKPD, ya. Nanti kalian kerjakan bersama kelompok. Nih, saya bagikan. Silakan kerjakan dengan kelompok Anda. Nah, silakan.
yang ada. Sudah? Ya, sudah. Bagaimana pandangan pengarang? Ayo, bagaimana pandangan pengarang? Siapa saja tokohnya? Ayo, jangan pengarang, ayo. Siapa contoh? Siapa? Tokohnya siapa saja? Ayo, contohnya siapa saja? Ayo. Arya, Jabran, Deani, Ian, dan Genta. Ya, sudah Anda baca bagaimana penafsiran pengarang? Ayo, siapa dapat menafsirkan pandangan pengarang? Novel ini bagaimana? Siapa dapat menjelaskan? Ayo, kelompok mana? Ayo. Ayo, kelompok mana? Sudah tidak sabar? Siapa dapat menafsirkan? Ayo, bagaimana? Ayo, contoh novel yang di depan 5 cm. Menceritakan tentang apa sih? Ayo. Ya, Bu. Ya, silakan Amel. Saya dari kelompok interpretasi dari kami kelompok Ya. novel itu Ya. tema dari novel ini itu tentang persahabatan Ya. yang percaya akan keajaiban mimpi dan juga keyakinan. Ya, bagus ya. Ada lagi? Silakan, ada lagi? Ayo, satu lagi. Ayo, penafsiran pengarang. Bagaimana? Ya, silakan. Kelompok apa ini? Kelompok apa dulu? Ya, silakan. Novel 5 cm ini mengangkat tentang perjuangan dan persahabatan 5 orang sejak zaman SMA. Oh, ya, bagus ya. Persahabatan. Sampai saat ini mereka masih berhubungan, masih bersahabat. Ya, baik. Bagus sekali ya. Dua kelompok sudah mewakili tentang bagaimana sih, apa sih isi dari novel 5 cm ini. Nah, sekarang silakan Anda buka novel Anda bersama kelompok. Ya, kelompok Anda bersama kelompok sudah memilih novel ya yang bagus menurut Anda. Ya, Anda sudah selesai baca, silakan Anda lihat kembali apa saja tugas Anda. Tadi sudah saya bagikan LKPD ya. Saya sudah terima LKPD dari saya. Silakan Anda kerjakan tugas ini. Ya. Nanti Anda tampil bersama kelompok ke depan ya. Anda presentasikan hasil diskusi kelompok Anda berdasarkan novel tersebut ya. Nanti kelompok lain menanggapi ya, bertanya kira-kira ada tidak pertanyaan dari novel yang Anda bawakan ke depan ya. Silakan dikeluarkan tadi KPD. Ya, LKPD yang tadi saya sudah berikan isinya apa? Menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel.
novel tersebut. Ya, silakan. Apa saja pertanyaannya? 1. Sudut pandang apakah yang dipakai oleh pengarang dalam novel yang kalian pilih tersebut? Kedua, tuliskan unsur-unsur eksistensi ya yang terdapat dalam novel Anda tersebut. Terakhir, tuliskan pandangan pengarang terhadap pendidikan dalam novel yang kalian sudah baca bersama kelompok tentunya. Ya, silakan saya kasih waktu. Boleh didiskusikan. Kalau sudah selesai, ya, Anda kerjakan di RKPD tersebut bersama kelompok. Terakhir Anda tampil presentasi ya ke depan. Berdasarkan novel yang sudah Anda pilih. Apa judul? Laut bercerita. Kelompok 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 apa? Apa yang apa ya? Kelompok drama apa? Oh, pantun, kelompok pantun. Finali. Kelompok drama apa? Iya ya, bagus. Ini kelompok puisi. Puisi? Ya puisi apa? Novel apa? Novel apa nih? Kelompok apa ini Yoga? Majas apa? Sudah siap tampil? Yakin? Alhamdulillah. Nanti dari kita aja ya. Ya, baik. Saya punya nomor undian. Nanti saya keliling, ya. Saya bagi-bagikan. Yang dapat nomor berapa-berapanya, tolong konsekuen. Ya, apalagi dapat nomor undian 1. Harus tampil pertama. Harus konsekuen ya. Baik. Baik. Ayo silakan dibuka. Anda dapat nomor undian berapa? Ayo. Silakan. Silakan dibuka. Anda dapat nomor berapa? Nanti tampil sesuai nomor urut yang Anda dapatkan. Ya, ya. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pantun ingin mempresentasikan novel Finally the Netherlands. Jadi buku ini tuh bercerita mengenai seorang pemuda yang dengan gigih berupaya untuk merealisasikan mimpinya yakni kuliah di negeri Belanda. Nah, sudut pandang yang digunakan oleh pengarang ini adalah sudut pandang orang pertama karena novel tersebut memakai kata aku untuk menceritakan kisahnya kembali. Nah, tokoh-tokohnya itu sendiri ada Jaki, Pak Wahyudi, Mas Adi, orang tua dan Mas Arif. Nah, unsur eksistensinya ada biografi pengarang. Namanya sendiri itu adalah Fitria Sawadi dan Irham Aladis dan menempuh pendidikan di UIN Malang. Nah, lalu pandangan penulis terhadap novel itu pendidikan itu adalah jangan malu untuk bermimpi karena mimpi itu bisa jadi penyemangat diri kita untuk berjuang. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Ayo silakan yang mau menanggapi.
Boleh jelasin nggak sih tokoh pentokohannya? Jadi kayak misalnya ada tokoh apa aja dan watak-wataknya tuh gimana? Berarti ya, yang diminta oleh kelompok drama atau kelompok pantun menjelaskan unsur-unsur intrinsipnya. Ayo silakan, nggak apa-apa. Mulai tema sampai amanatnya apa sih? Nah, kan unsur-unsur intrinsip. Boleh diskusi dulu, Bu? Boleh, silakan. Saya akan menjawab. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok drama. Tadi ditanyain pentokohan-pentokohannya ya. Di sini kan ada Zaki, Pak Wahyudi, Mas Andi, orang tuanya sama Mas Arif. Nah, tokoh utamanya ini ada Zaki. Zaki ini tuh pantang menyerah pentokohannya. Terus kalau Pak Wahyudi ini sebagai dosen, jadi dia selalu memberi semangat kepada Zaki untuk mencari beasiswa-beasiswa itu. Terus sama Mas Ardi ini nggak banyak diceritainnya, tapi dia tuh teman kos-kosannya si Zaki. Jadi sepertinya itu dia selalu memberi semangat itu sama Zaki biar nggak putus asa gitu. Terus orang tuanya juga berperan sebagai penyemangatnya. Mas Arif ini juga sering membantu Zaki agar bisa mencari beasiswa-beasiswa yang lainnya lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ayo kelompok lahir ya? Ya, sudah 5 kelompok tampil? Tinggal 1 ya? Atau masih ada lagi? Oh belum ya? 2 nih. Siapa dulu nih? Ayo, kelompok drama dulu. Silakan drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok drama ingin menceritakan tentang novel yang kami pilih, yaitu novel Ivana Hadis. Tokoh-tokoh yang ada di dalam novel ini, yang pertama ada Ivana Hadis sebagai tokoh utama, yang kedua ada Dimas Mandij, itu dia adalah adik dari anaknya. Terus yang ketiga itu ada keluarga Brower, jadi mereka itu kayak tokoh antagonisnya. Terus ada tentara Jepang, dia namanya Matsuya. Biografi dari pengarang novel Ivana ini, nama pengarangnya itu Risa Saraswati. Dia lahir di Bandung tanggal 24 Februari tahun 1985. Ia merupakan sarjana teknik sipil dari Universitas Katolik Parahyangan dan magister ilmu komunikasi di Universitas Pasundan. Nilai-nilai yang dapat diambil dari cerita ini adalah kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu
Kelompok drama. Ya, silakan. Ya, mau tanya Bu, Ya. inti dari novel yang dibawain apa sih? Intinya apa? Jadi novel ini tuh menceritakan tentang kisah seorang hantu wanita Belanda namanya Ivana. Jadi Ivana ini tuh punya rasa balas dendam kepada keluarga Brouwer. Jadi kayak dia punya dendam kepada keluarga Brouwer gara-gara adiknya di Mas Wadis itu kayak diperlakukan tidak baik oleh orang-orang Belanda yang lainnya. Ya, cakep, bagus. Tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Ayo. Alhamdulillah sudah selesai diskusi kita hari ini. Mari kita refleksikan. Ya, mari kita refleksikan. Kesimpulannya apa sih dalam pembelajaran hari ini? Ayo, kesimpulannya apa? Ayo, siapa yang dapat menyimpulkan? Ayo silakan, dibuka masker biar jelas Anda bicara. Boleh, nanti pakai lagi setelah bicara. Kesimpulan dalam pembelajaran tentang nafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan novel adalah yang pertama membaca novel secara menyeluruh, yang kedua memahami isi novel secara mendalam, yang ketiga mengetahui biografi atau kehidupan pengarang, yang keempat mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Ya, bagus. Siapa dapat menambahkan? Apa sih kesimpulannya? Ayo, apa kesimpulan Anda belajar hari ini? Atau mengulang apa yang sudah teman Anda katakan tadi? Ayo silakan. Ayo, apa kesimpulannya? Ayo, boleh diulangi? Boleh diulangi? Ayo silakan, boleh diulangi. Biar yang lain menyimak dan dapat menyimpulkan. Dari awal Bu. Ya. Kesimpulan dalam pembelajaran tentang menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan novel adalah yang pertama membaca novel secara menyeluruh, yang kedua memahami isi novel secara mendalam, yang ketiga mengetahui biografi atau kehidupan pengarang, yang keempat mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Ya, bagus. Jadi kesimpulannya dalam pembelajaran ini Anda dalam menafsir atau menginterpretasi ya novel pengarang terhadap novel tersebut harus dibaca secara utuh, tidak boleh sepotong-potong. Jelas ya? Ya, Anda pahami, Anda dalami. Bagusnya apalagi Anda mengetahui biografi si pengarang. Jelas? Terakhir apa? Ayo terakhir mengaitkan kehidupan Anda nantinya ke dalam novel tersebut. Diambil yang bagus-bagus, itu namanya amanat. Baik, sampai sini jelas ya? Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita nantinya berguna untuk Anda ke depannya. Terima kasih anak-anakku. Ya, silakan kita tutup dengan doa. Nabil. Ibu, mari semua sebelum kita mengakhiri pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Kita mulai. Amin. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Silakan nanti kalau mau istirahat lagi boleh. Kemudian nanti pulang sekolah ingat piket, bersih-bersih kelas biar besok hari Kamis Anda masuk, Anda sudah siap belajar kembali. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.